wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jayanti Ratnasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3 kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Erisna Nyaratika. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Ibu Diris, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Bu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saat observasi nanti Ibu akan lebih siap. Jadi Ibu akan lebih percaya diri. Kemudian dengan berbagai hal yang nanti akan kita bahas, begitu ya Bu ya? Ya, Bu. Baik Bu Riris, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu Yanti, silakan. Oke, baik Bu Riris. Untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, Bu, pada proses pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan serta mendeskripsikan fungsinya. Baik, jadi nanti materinya bagian-bagian tumbuhan ya Bu ya? Gitu ya? Ya, betul, Bu. Oke. Kemudian untuk area pengembangannya. Nah, untuk arah pengembangannya nanti Ibu pinginnya apa yang dikembangkan dari siswa Ibu itu? Nah, di sini nanti saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik ya, karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas mengamati video bagian-bagian tumbuhan baik secara langsung maupun melalui video. Oke. Jadi mereka nanti bisa praktek langsung gitu ya Bu ya? Ya, lalu Bu. menganalisis dari bentuk tumbuhan yang ada di sekolah Bu? Ya, betul. Sebelumnya nanti saya akan tugasi mereka untuk membawa tanaman dari rumah. Oh, tanamannya dari rumah. Oke. Kemudian Bu, dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti model apa Bu? Ya, untuk model pembelajarannya sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya? Tentu nanti di kegiatan Ibu pasti ada sintak-sintaknya dari PBL ya Bu. Nanti diharapkan sintak-sintaknya itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian untuk strategi Bu, strategi pembelajaran nanti Ibu pakai strategi apa? Nah, untuk strategi pembelajarannya nanti Bu, saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya mungkin lebih ke arah diferensiasi proses, konten, dan produk. Proses, konten, dan produk. Yang seperti apa itu Bu? Nah, kalau diferensiasi proses nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio, visual, dan kinestetiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya beri tugas yang berbeda Bu. Jadi untuk prosesnya nanti Bu Diris akan memetakan sesuai gaya belajar ya Bu ya? Iya Bu, betul. Gaya belajar mereka yang audio, visual, dan kinestetik. Oke. Kemudian untuk konten dan produknya Bu? Nah, untuk kontennya ini nanti peserta didik akan mendapatkan tumbuhan yang berbeda-beda. Jadi mereka akan menganalisis bagian-bagian tumbuhan yang berbeda-beda. Dan untuk produknya nanti juga akan berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk laporan, ada yang dalam bentuk narasi, dan ada yang bentuk gambar bagi siswa yang masih mengalami kesulitan membaca Bu. Oke. Baik Bu. Kemudian untuk penilaiannya, nanti penilaian seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas? Nah, nanti penilaiannya saya gunakan yaitu ada tes tulis yang terus kemudian ada diskusi, dan diskusi nanti saya juga akan melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Oke. Baik, kemudian untuk sasarannya kelas 4 nggih Bu jenengan nggih? Nggih, betul Bu, saya kelas 4. Kelas 4. Lalu nanti rencananya observasinya dilakukan kapan Bu? Rencananya nanti
mengajar saya hari Selasa, Bu. Oh, hari Selasa. Oke. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu, Bu. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah pembelajarannya Ibu seperti apa, karena nanti yang saya pantau dan amati juga berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Selasa ya Bu, jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasi Bu Riris bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang udah Ibu rencanakan. Ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model, dan lain sebagainya. Saya harap semua bisa teramati, bisa tercatat. Jadi agar pembelajaran juga bisa maksimal ya Bu untuk siswa, dan jadi nanti harapannya hari Selasa kita berjumpa lagi dalam kegiatan, dan setelah observasi nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Riris, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, amin Bu. Baik, jadi demikian rekan guru hebat, itu tadi kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Erisna Nyatatika. Sampai jumpa pada kegiatan observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran
menjadi beras, berasnya dimasak menjadi nasi. Nah itu jadi nanti padinya itu bahan mentah dan dapat diolah menjadi makanan yang kita gunakan atau kita makan sehari-hari. Kalau yang bisa diolah menjadi minuman apa? Mbak Ida? Ya, gula. Gula itu asalnya berasal dari bahan mentah apa? Ya, tebu ya. Nah itu nanti ada pabriknya, Cak. Ada pabriknya nanti diolah ya, sehingga akan menjadi gula pasir. Ya, tahu semua? Ada yang tidak tahu gula pasir? Tahu semua ya? Di rumah pasti ada. Ya, kalau kita membeli minuman es teh, minuman apa, kopi, itu ada gulanya. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, sebutkan bagian tumbuhan yang menjadi favorit anak-anak. Bagian tubuh tumbuhan, misalnya nanti daun. Daun itu yang bisa kita makan atau yang bisa diolah menjadi makan. Itu contohnya apa? Daun kangkung, terus apa lagi? Daun bayam diolah menjadi ya sayur. Nah itu daun. Terus coba Mas Fahmi sebutkan makanan kesukaanmu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apa? Buah bisa. Buah apa? Buah durian bisa ya. Terus sebutkan kalau yang berasal dari bunga. Apa contohnya? Yang bisa diolah menjadi makanan. Bunga apa? Oh ya, bunga pepaya. Bisa ya, itu diolah menjadi makanan. Ya, lauk-lauk. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ya. Selanjutnya nanti anak-anak akan saya putarkan video. Ya, akan saya putarkan video. Nanti anak-anak bisa mengamati di depan semua ya. Bisa mengamati. Nah, nanti dilihat. Nah, ini nanti isinya video adalah anak-anak nanti mengetahui yaitu fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ya, ada gambarnya, ada penjelasannya. Silakan dilihat. Juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan Perhatikan tegak ya. dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini.
bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Tadi anak-anak sudah mengetahui ya fungsi, fungsi bagian tubuh tumbuhan, ada daun, akar, batang, dan buah dan nah, selanjutnya anak-anak sudah saya kelompokkan ya. Yang pertama ada kelompok daun, kemudian ada kelompok terus yang sana kelompok buah. Lebih semangat lagi, bersemangat lagi ya. Kalau biar-biarnya ya, kelompok daun hebat, yes. Kemudian kelompok bunga semangat. Kelompok buah berprestasi. Ya. Kemudian nanti akan saya bagikan lembar kerja. Nah, lembar kerja ini nanti dikerjakan individu atau sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Nanti akan saya jelaskan ke masing-masing kelompok. Ya. Yang pertama nanti kelompok daun. Ya. Kalian nanti menyiapkan ya. Di sini ada gambar. Ya. Di sini ada gambar. Nanti kamu dapat ya mencari informasi mengenai fungsi dari bagian tubuh tumbuhan ya. Kemudian tuliskan sesuai bagaimana bagiannya dengan gambarnya ya. Di sini nanti kamu menulis bagian tubuh tumbuhan, kemudian menuliskan fungsinya bagian tubuh tumbuhan ya. Bisa silakan dikerjakan dari sekarang. Nah, kelompoknya Mas Yos dan silakan diambil dulu yang kemarin. Nah, nanti kamu mengamati ya. Awas, nanti kamu. Nah, ini nanti kamu amati. Ini sudah ada warnanya, ya sudah ada warna hijau dan sudah ada warna merah. Dan ini sudah kamu isi dengan tanamannya, ya sudah diisi dengan tanamannya. Sekarang nanti kamu kerjakan lembar kerja ini, ya dikerjakan, diamati, ya dipraktekkan, itu ya. Ini bisa dikerjakan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya sama ibu, ya. Oh sudah ya. Nah kemudian yang ini nanti kalian menggambar apa Bu? Nah, menggambar apa ini berarti nanti? Menggambar ya bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja? Ada akar, kemudian ada daun, batang, bunga, dan buah. Nanti anak-anak menggambar di kotakan ini ya. Nanti di sini sudah ada penjelasannya. Akar itu apa fungsinya? Nanti anak-anak bisa belajar lewat itu. Ya, digambar, bisa digambar dari sekarang. Tidak apa-apa, ambil krayonnya boleh diambil krayonnya.
presentasikan. Daun, batang, makan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan sama guru ya. Jawab belum? Terus nanti terus diwarnai ya. Ini apa? Bata. Dari dalam kalau sudah, ya silakan kelompok daun maju itu dipresentasikan ya di depan. Yang keras suaranya? Ini dibaca. Teman-teman, Teman-teman, kami, aku akan bacakan. membacakan presentasi yang sudah dilakukan. Ya, coba dibaca yang pertama. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan Yang keras beda. tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang, menghantarkan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Ya. Ya, terima kasih buat kelompok daun. Tepuk tangannya mana, Cak? Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasinya Mbak Ida? Sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya yang sudah kelompok 2. Mas Ali ya, maju ya. Presentasikan. Gambarnya dilihatkan ke teman-temannya. Ya, itu gambar apa? Yang keras. Buah dan fungsinya. Ya dijelaskan yang pertama gambar apa itu? Gambar akar, menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah dan menjaga tanaman tetap kokoh. Daun, tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Batang, menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Bunga, tempat
gambarnya boleh dilihatkan ke teman-temannya, Mas. Nah, coba anak-anak dilihat dulu ya. Itu di situ tadi ada gambar bagian tubuh tumbuhan ya. Yang pertama ada akar, ada daun, ada batang, ada bunga juga, ada buah. Ya, Mas Ali sudah mengetahui ya fungsi bagian tumbuhan tadi yang sudah digambar ya. Sudah. Terima kasih Mas Ali. Tepuk tangan buat kelompok buah. Ya, selanjutnya adalah kelompok bunga. Maju Mas Yesden. Dipresentasikan ya. Ya, nah tadi Mas Yesan sudah mengamati dua tanaman yang ada di gelas ini ya. Coba dibacakan Mas Yesden. Halo teman-teman, saya akan Presentasikan hasil hasil kerja saya. kerja saya. Yang pertama Apa yang terjadi pada seledri atau bunga? Bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam bunga, seperti air dalam berwarna naik ke atas. ya, pelan-pelan dulu. Yang kedua, Cobalah yang lain memperhatikan ya. tangkai bagian bawah dari seledri atau bunga. Apa yang kalian amati? Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang Ya, coba berhenti dulu Mas Yesden. Nah, coba dilihat ya anak-anak ya. Ini kan di sini ada tumbuhan tadi ya. Nah, pada bagian dalam batang ini akan terlihat air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air itu naik ke daun melewati batang. Ya, yuk yang selanjutnya. bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Batang. Ya. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ya. Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tepuk tangan buat kelompok bunga. Sudah paham semua? Ya. Boleh duduk Mas Yesden. Ya, tadi anak-anak sudah maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Nah, bagian tumbuhan dan fungsinya tadi seperti gambar ini ya. Sudah semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada daun, yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Kemudian kalau bunga, yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau buah itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kemudian akar, yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, ya. Tumbuhan itu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya apa aja manfaatnya? Tadi apa manfaatnya yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah dijelaskan di guru? Manfaat dari tumbuhan itu apa? Bisa apa? Mas Yesden? Ya, berarti sebagai sumber bahan pangan. Ya, sebagai sumber bahan pangan. Contohnya tadi, misalnya daun bayam, bisa kita masak sebagai sayur, buah bisa kita makan. Ya. Yang kedua, yaitu sebagai bahan perabot rumah. Ya, membuat dermaga, kapal, layang-layang dan masih banyak lagi. Kalau yang dibuat layang-layang berarti bagian tubuh tumbuhannya apa? Batang, ya.
tradisional. Nah, banyak sekali ya manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada yang mau ditanyakan lagi?